Assalamualaikum. Salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Fatan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak Ibu tetap jaga kesehatan karena belakangan ini cuaca sering tidak menentu ya. Tetap jaga kesehatan, diperhatikan segala sesuatunya, makanan dan lain-lainnya. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, sudah siapkah untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, siap? Siap, Bu. Kalau sudah siap, untuk lebih semangat lagi mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Zaira. Silakan Zaira dan anak-anak dimohon berdiri. Tunggu sebentar ya Zaira. Ibu tutup dulu pintunya. Silakan anak-anak dimohon berdiri dulu. Baik Zaira, kita mulai. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak, terima kasih Zaira. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak Ibu, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin kalian menyaksikan tayangan video berikut ini. Tolong nanti disaksikan dengan sungguh-sungguh ya, siap? Bu. Oke, baik. Oke, baik, itu tadi tayangannya sudah disaksikan. Sudah cukup jelas tayangannya. Nah,
Sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah makan hari ini? Nah, kemudian dari mana kira-kira makhluk hidup mendapatkan energi? Dari makanan. Betul, dari makanan. Lalu dari tayangan yang Ibu sudah putarkan tadi, kira-kira hewan mendapatkan energi dari mana? Oh, betul ya, memakan makhluk lain atau memakan hewan-hewan lain tadi ya. Bagus. Lalu, apakah mengapa kita perlu makanan? Mengapa kita perlu makan? Ayo. Agar mendapatkan energi. Bagus. Terus? Agar bisa tumbuh. Bisa tumbuh apa lagi? Bagus ya. Kita tentu untuk tumbuh tadi kita membutuhkan makanan ya. Makanya kita membutuhkan makanan untuk apa saja tadi? Energi, untuk mendapatkan energi, untuk berkembang dan untuk tumbuh. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi lebih lanjut, nah, ada kaitannya materi yang Ibu ingin sampaikan hari ini ya dengan video tadi. Ibu akan menyampaikan materi rantai makanan. Namun tujuannya anak-anak harus tahu tentunya mengapa kita perlu mempelajari rantai makanan. Dan nanti melalui tayangan video dan media yang Ibu sampaikan, anak-anak diharapkan mampu mengetahui apa itu rantai makanan, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan, dan mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap! Baik, Ibu akan melakukan kesepakatan dulu sebelum melanjutkan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran tetap kondusif, ya, tetap dengan tertib, anak-anak. Kemudian nanti Ibu hari ini akan melaksanakan 2 jenis asesmen. Yang pertama asesmen individu, yang kedua asesmen kelompok. Yang asesmen kelompok yang sudah Ibu bagikan yaitu dengan sesuai gaya belajar kalian. Yang pertama ada gaya belajar kinestetik, visual, dan auditori ya. Nah, kemudian nanti kelompoknya itu Ibu akan bagi LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan yang terakhir, jenis asesmen terakhir adalah tes formatif. Itu akan dikerjakan sendiri-sendiri yang berisikan 10 soal yang terdiri dari pilihan ganda dan esai isian singkat. Siap untuk belajar hari ini anak-anak? Siap! Oke, sepakat kita dengan tujuan pembelajaran dan peraturan tadi? Siap? Sepakat. Oke, alhamdulillah. Baik anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan kali ini tentang rantai makanan, silakan saksikan lewat video ini. Dari mana rantai makanan? Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda,
Glutamate. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Nah, baik, anak-anak sudah menyaksikan tayangannya tadi tentang siapa namanya? Gigi, siapa? Si terenggiling. Nah, untuk menambahkan materi dari yang tadi, Ibu ingin menambahkan lagi ya. Nih, coba. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk melangsungkan apa? Kehidupannya ya. Makanan yang dimakan akan dijadikan sumber energi untuk menjalankan aktivitas, tumbuh dan berkembang biak. Jadi proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berlangsung dalam suatu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, anak-anak coba perhatikan, komponen biotik itu apa saja di sini? Ada tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik, sinar matahari, air, udara, dan tanah. Coba kalau ekosistem itu, ekosistem ada dua, ekosistem alami dan buatan. Anak-anak bisa lihat, yang alami apa saja? Laut, danau, dan hutan. Nah, kalau yang buatan? Kolam, kebun, sawah, dan ladang. Bagus. Nah, di sini ada rantai makanan. Adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Anak-anak tadi sudah menyaksikan juga lewat tayangan video si Gigi tadi ya. Di sini ada rumput, ada kelinci dan ular. Di mana rumput sebagai apa tadi perannya? Produsen. Kemudian kelinci sebagai konsumen tingkat 1 dan ular sebagai konsumen tingkat 2. Oke, tadi ini si ular ini konsumen paling akhir ya, disebut konsumen puncak kalau dari rantai makanan. Posisi hewan tersebut biasanya hewan karnivora dan omnivora. Tadi sudah anak-anak saksikan apa itu karnivora, apa itu omnivora. Lalu kalau hewan tadi mati, si ular tadi yang terakhir tadi yang puncak, lalu kemana Bu? Nah, kemana? Dia akan bagaimana? Akan mati dan membusuk, ya kan? Lalu akan diuraikan oleh bakteri atau jamur yang disebut dengan dekomposer. Nah, sekarang coba perhatikan tayangan berikut ini. Menurutmu, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Coba, karena mereka bisa memakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora bisa menjadi konsumen berapa ini? 1, Ya. 2, 3. Ya, bisa menjadi konsumen 1, 2, atau 3. Oke, coba perhatikan lagi. Di sini ada hewan apa? Monyet. Ini apa ini? Monyet, serangga, terus apa ini? Ulat, ya kan? Nah, jadi si monyet ini bisa menjadi konsumen 1, apa katanya tadi? Bisa menjadi konsumen 1, 2, atau 3, ya kan? Karena dia bisa memakan serangga dan buah sekaligus. Nah, sekarang anak-anak lihat rantai makanan yang dicontohkan di sini ini adalah, nah ini rantai makanan yang dicontohkan di sini. Ini adalah ekosistem apa? Laut, darat, atau hutan? Apa? Laut. Ya. Coba dimulai dari apa? Fitoplankton. Ya, memakan zooplankton, kemudian dimakan ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Nah, bagus. Fitoplankton pun tetap sama dengan tanaman padi dan lainnya. Mereka memproduksi makanan sendiri melalui proses fotosintesis tadi ya, melalui bantuan cahaya matahari. Nah, anak-anak Ibu,
Selain tadi rantai makanan yang seperti ini panjangnya, ada nggak kira-kira rantai makanan yang pendek? Nah, mari saksikan tayangan Ibu. Contoh rantai makanan pendek seperti ini. Coba gambar apa ini? Nah, gajah. Karena coba lihat, rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses panjang. Karena ukuran yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Namun, adakah yang memakan gajah? Tidak sejauh ini. Nah, kecuali kalau gajah mati tadi akan diuraikan oleh apa? Jamur atau bakteri. Bagus. Nah, contoh rantai makanan pendek lainnya ada di apa ini? Tanaman apa ini? Tanaman mati yang dimakan oleh cacing tanah, kemudian dimakan oleh burung. Ini contoh rantai makanan pendek yang lainnya. Oke, anak-anak bisa pahami? Baik, Ibu lanjut kalau masih bisa dipahami. Nah, dalam ekosistem yang luas di hutan terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan, ya kan? Lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Anak-anak boleh perhatikan ini. Ini kan banyak sekali hewannya, ya kan? Lalu bagaimana, Bu? Terbentuk rantai makanannya seperti apa? Mari saksikan tayangan yang berikutnya ini. Nah, akan membentuk apa ternyata? Jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu kumpulan dari rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Ya kan? Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup seperti yang Ibu gambarkan ini. Makhluk hidup banyak sekali, ya kan? Jadi mereka akan dengan alami membentuk suatu jaring-jaring makanan yang terbentuk dari beberapa rantai makanan tadi. Nah, sampai sini kira-kira paham gak, Nana? Nah, ya coba perhatikan, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Mari saksikan tayangan Ibu yang ini tentang contoh jaring-jaring makanan. Coba, ada berapa rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini? Ada berapa? Bagus, ada 2 ya. Nih, yang pertama dari bunga sebagai produsen dimakan oleh kupu-kupu, kemudian kupu-kupu akan dimakan oleh laba-laba. Itu rantai makanan yang pertama. Lalu yang kedua, bunga akan dimakan oleh apa ini? Serangga ya, semut. Kemudian serangga ini akan dimakan oleh kumbang. Jadi terbentuklah jaring-jaring makanan ya. Di sini terdapat berapa rantai makanan tadi? 2. Bagus. Oke. Nah, anak-anak, di sini banyak sekali kosakata yang bisa dipelajari, begitupun di buku IPAS kalian ini sudah ada dipelajari. Silakan mulai dari apa sih itu rantai makanan, produsen, konsumen, dekomposer, humus, kemudian ada fitoplankton. Nah, fitoplankton itu apa? Yang seperti tadi Ibu jelaskan adalah tumbuhan yang berukuran apa? Sangat kecil ya. Ya, ini kalau fitoplankton ini ekosistem apa? Ya, ini ada di ekosistem laut ya. Dan zooplankton ada lamun ya, organisme jaring makanan. Itu semua bisa dibaca lebih lanjut ada di dalam buku IPAS yang kalian miliki ya. Anak-anak, coba sekarang Ibu lanjut dulu ke gambar yang tadi. Ibu mau tanya, yang ini gambar di sebelah ini kira-kira ekosistem apa ini? Laut. Yang ini ada di hutan ya. Nah, ini adalah contoh ekosistem laut ya. Ini juga ada contoh ekosistem sawah, dan ini juga masih tentang ekosistem sawah ya, bisa dipelajari, di mana ekosistem laut dan juga sawah sama-sama mereka mempunyai produsen. Ya, produsen itu apa tadi fungsinya? Dia itu bisa apa? Produsen itu coba
dia bisa memproduksi makanannya sendiri, ya, yang akan dimakan oleh siapa? Konsumen. Bagus ya, yang akan dimakan oleh konsumen. Coba, baik pun di ekosistem laut maupun darat sama-sama mempunyai peran. Jadi peran dalam rantai makanan ada sebagai produsen, ada sebagai apa? Konsumen, dan yang terakhir ada pengurai. Anak-anak sampai sini paham dari materi yang Ibu sampaikan? Baik, sebelum Ibu melanjut ke yang lain, siapa yang ingin bertanya? Angkat tangannya. Iya, Zaira. Bu, apa yang terjadi jika ular diburu oleh manusia secara besar-besaran dan dampaknya secara menurun drastis? Apa dampak bagi petani padi, Bu? Oh, bagus pertanyaannya. Nah, coba perhatikan ini. Tadi Zaira bertanya tentang siapa tadi? Ular, ya kan? Nah, ular katanya akan diburu oleh manusia secara besar-besaran. Nah, maka kalau ularnya mati, yang banyak apa di sini? Hewan apa yang banyak? Adalah burung pemakan biji, produksinya banyak karena tidak ada yang memakan. Sedangkan makanan si ular ini adalah apa? Burung pemakan biji. Akhirnya kalau burung pemakan biji ini banyak, mengakibatkan apa nih dengan padi kaitannya? Dia akan menyerang ya padi-padi, tanaman padi milik petani karena saking banyaknya tadi. Nah, maka dari itu dilarang kita apa tadi? Membunuh secara besar-besaran hewan-hewan seperti ini ya. Baik, Zaira udah cukup, udah jelas? Baik, siapa yang mau bertanya berikutnya? Oh, ya, silakan Razin. Apa yang terjadi apabila ekosistem terseimbang? Oh, bagus pertanyaannya. Apa yang terjadi katanya kalau ekosistem tidak seimbang? Ayo. Yaitu tadi, ya kan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, oke. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, Nak. Jadi akibatnya apa kalau ekosistem tidak seimbang? Apakah anak-anak pernah melihat monyet-monyet di sekitar sekolah kita berkeliaran keluar? Pernah nggak? Nah, itu akibat apa? Akibat tidak ada apa? Makanannya. Kemudian hewan lain, biawak contohnya, di sekitar sekolah kita, di depan sekolah sering muncul, berkeliaran keluar. Mengapa mereka sampai keluar? Karena apa? Nah, bagus, karena mereka mencari makanan. Jadi ekosistem yang tidak seimbang itu berpengaruh terhadap rantai makanan ini. Maka dari itu kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem ya. Nah, anak-anak Ibu mungkin materi yang untuk ekosistem yang tadi kita pelajari ini lebih lanjut di materi berikutnya ya, cara menjaga ekosistem itu ya. Baik, sekarang karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, anak-anak kita ice breaking sebentar biar lebih semangat, jangan tegang ya. Ayo, anak-anak berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Rantai Makanan. Sama-sama kita nyanyi ya. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang,
makanannya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, bagus anak-anak ibu, silakan duduk kembali, tepuk tangan buat kita semua. Oke, nah selanjutnya ibu ingin mengkonfirmasi pemahaman kalian terhadap materi yang ibu sampaikan tadi. Betul tidak anak-anak ibu sudah paham? Siap? Siap. Baik, mungkin bagi kelompok auditori, kinestetik, dan visual, ibu meminta kalian nanti mengkonfirmasi pemahaman kalian terhadap materi yang ibu sampaikan tadi, ya. Nah, sekarang untuk kelompok kinestetik dulu, silakan. Kira-kira dari tayangan media tadi, ya, kira-kira kalian apa yang kalian pahami? Silakan. Kinestetik memilih untuk apa? Bermain peran. Silakan maju ke depan. Nah, di sini ibu sediakan papan yang akan dimainkan peran rantai makanannya oleh kelompok kinestetik. Ayo pilih yang mana hewan-hewannya. Oke. Sudah? Baik. Sudah siap kelompok kinestetik? Sudah, Bu. Nah, anak-anak kita beri tepuk tangan dulu biar semangat. Silakan mulai. Biar. Pulau Parwa dan Lubon makanan. Baik, pulau Parwa adalah pulau makanan. Wah, pulau Parwa dan makanan. Klik. Aku lapar, ada ular, aku makan ah. Aku mati. Aku pun sembuh menjadi jamur. Oke, tepuk tangan. Sudah bagus ya. Nah, ini pemahaman dari kelompok kinestetik. Bagus. Ibu rasa pemahaman kalian luar biasa. Nah, ibu ingin memberikan pertanyaan. Jadi tadi fungsi apa ini, peran si kodok ini apa? Sebagai apa tadi di rantai makanan kalian? Sebagai apa? Sebagai konsumen berapa? Tingkat 2, bagus sekali. Baik, sekarang ibu ingin mengkonfirmasi pemahaman kepada kelompok visual terlebih dahulu. Silakan kelompok visual. Baik, siapa yang akan ini menampilkan? Silakan maju ke depan. Nah, kelompok visual ya menjelaskan rantai makanan yang sudah ada pada media gambar ibu sediakan. Silakan. Ya, silakan. Tanaman padi tumbuh melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh matahari dan air. Tanaman padi sebagai produsen dimakan oleh burung pemakan biji sebagai konsumen tingkat 1. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah yang sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Ya. Diurai oleh bakteri, tanah pun subur menjadi pupuk bagi tanaman padi. Oke, sudah? Baik, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, sini, silakan ya. Bagus ya. Ternyata pemahaman kalian sangat luar biasa. Untuk di awal sudah paham semua. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sekarang ibu ingin bertanya. Padi sebagai produsen, dia bisa membuat makanannya sendiri melalui bantuan apa? Fotosintesis. Melalui bantuan apa fotosintesis dia? Cahaya matahari dan bagus, tepuk tangan buat teman kita. Oke. Nah, sekarang untuk kelompok auditori, ibu ingin tahu pemahamannya sampai mana materi yang ibu sampaikan. Silakan kelompok auditori maju ke depan. Pemahaman kalian seperti apa tentang materi yang ibu sampaikan tadi? Silahkan. Mau menyampaikan lewat apa auditori?
Lagu rantai makanan. Baik, siap. 1, 2, 3. Mana di mana pagi-pagi saya, pagi-pagi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus itu, Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati, rantai makanan, ayo kita pelajari. bagus, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Wah, luar biasa sekali ya pemahaman kalian. Baru di awal pembelajaran sudah sangat hebat sekali. Ibu sangat senang sekali. Baik anak-anak ibu mau bertanya kepada kelompok auditori tadi, kira-kira dari lagu yang kalian simak ya, apa kira-kira peran elang tadi sebagai konsumen keberapa? Tingkat 3, betul. Bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Nah, baik. Setelah ini ya, Ibu akan membagi kelompok, ada tugas kelompok untuk kalian. Namun sebelum tugas kelompok mulai, untuk lebih semangat kita ice breaking ya. Kita tepuk bar. Ayo silakan berdiri semuanya. Oke. Anak-anak masih ingat dengan tepuk bar? Oke, konsentrasi. Oke, kita mulai tepuk bar. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Oke, berkali-kali. Oke, bagus sekali, tepuk tangan anak-anak. Masih semangat belajar? Baik, anak-anak, Ibu akan membagi kelompok kalian untuk mengerjakan lembar LKPD yang sudah Ibu sediakan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti kelompok auditori silahkan di sebelah kanan Ibu, kelompok kinestetik berada di tengah Ibu, dan kelompok visual silahkan di sebelah kiri Ibu. Anak-anak tetap tertib dalam berkelompok ya, mejanya diangkat tidak digeret. Silakan anak-anak, kita membentuk kelompoknya. Ya, yang ini nanti di sini silakan. Ya, yang ini di sini. Bagus. Yang ini, ayo Fatan dibantu. Ya, silakan. Tetap tertib ya, tidak digeret, tapi diangkat. Silakan. Oke. Ya, bagus. Nah, kalau sudah membentuk kelompok, silakan duduk kembali. Oke, baik. Oke, sudah? Silakan buku IPA-nya dibuka, buku IPAS-nya silakan dibuka. Sudah dibuka? Baik anak-anak, ini untuk kelompok auditori. Nanti Dinda yang nyatat. Ini siapa yang nyatat ini biasanya? Dinda kan? Ya, silakan Dinda nyatat. Kelompok kinestetik, silakan. Nanti Ibu akan membagikan itunya medianya ya. Kemudian ini ada kelompok visual. Silakan disiapkan perlengkapannya. Nah, nggak apa-apa, duduk ya, apa-apa yang tertib ya nak, kata Ibu. Oke, tetap duduk tertib sebelum Ibu memberikan ini ya, apa keterangannya. Anak-anak dengarkan Ibu. Ya, sudah dapat lembar LKPD-nya? Oke, baik, kita akan membuat kesepakatan ya. Dalam mengerjakan lembar LKPD, silakan dikerjakan secara berkelompok dengan tetap tertib dan kondusif. Ibu memberikan waktu beberapa menit. Setuju? Sepakat? Oke, silakan mulai untuk berkelompok. Nah, sudah? Ya. Ada spidol, nanti Ibu kasih ya. Oke, kelompok ini udah siap? Oke, silakan. Perlengkapannya sudah ada, bagus. Ya, yang rapat spidolnya ya. Ya, boleh.
Oh, ada di ini Zaira, boleh. Silakan anak-anak Ibu. Ya. Iya. Oke, bagus. Nanti diberikan keterangan ya, sesuai dengan perannya. Boleh dikasih judul nanti ini, rantai makanan, ekosistem apa yang kalian pilih ini? Coba, ekosistem apa ini? Di sawah ya? Bagus, silakan. Oke, sekarang kelompok audiotori memilih untuk membuat teks apa? Eksplanasi. Silakan dicatat. Ya, silakan Dinda, mulai mencatat ya. Ibu hanya memberikan waktu beberapa menit. Ya, silakan. Kelompok ini siswa sudah siap? Oke, anak-anak Ibu ada yang kesulitan dalam membuat lembar LKPD, mengerjakan LKPD ini? Tidak ada, bagus. Jadi cara-cara mengerjakan lembar LKPD sudah Ibu jelaskan pada lembar LKPD-nya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, kelompok Rafa ada kesulitan? Oke, bagus. Kelompoknya ini siapa? Al-Fatih ada kesulitan? Oke, bagus sekali. Nanti kerjasama ya, yang menempel siapa? Ini udah yang menggunting, guntingnya ada lagi nggak alatnya? Oke. Nah, sudah ada guntingnya. Nah, boleh nanti kawannya membantu yang bagian ini. Oke, lemnya sudah ada? Sudah ada. Sudah? Nanti diberikan judul, boleh ya? Tingkat produsen. Produsen nggak ada tingkatnya. Oke. Nah, lupa ya. Nah, oke, ya. Boleh. Ya, ditulis aja nggak apa-apa di situ. Apa di belakangnya boleh. Nah, nggak cukup. Ya, nggak cukup boleh di belakang. Di situ ya. Iya, di situ aja. Betul lah nulis. Oke. Ya, silakan. Kelompok ini membuat teks eksplanasi, kerjasamanya yang baik ya. Oke, peran-perannya dibagikan sehingga semua teman berperan. Oke, kelompok ini semua sudah berperan dalam kelompoknya. Ya, kerjasama ya nak. Oke, bagus. Silakan Ibu memberi waktu beberapa menit. Baik, Ibu lihat sudah siap.
Oh, udah siap, bagus sekali. Kelompok ini auditori sudah siap, kelompok kinestetik sudah siap. Silakan diberi nama, Nak. Rantai makanan, dikasih judul. Oh, sudah di sini. Boleh. Di sini berarti ekosistem apa tadi yang kalian pilih? Sawah. Boleh, silakan. Diberi nama ekosistem sawahnya. Nah, bagaimana dengan kelompoknya Al-Fatih? Sudah siap? Baik, sudah siap, bagus. Nah, silakan nanti yang akan memberi penjelasan siapa? Sudah dibagikan. Yang akan memberi penjelasan ke depan siapa presentasi? Hah? Enggak Widiana sama ini. Boleh gantian ya? Boleh. Kita dalam berkelompok tetap kerjasama ya, Nak. Nah, silakan. Oke, boleh. Oke, anak-anak, karena sudah siap semua, saatnya kita untuk presentasi ke depan. Baik, kita dimulai dari kelompok mana dulu nih? Nah, boleh dari kelompok auditori. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu. Iya. Kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori akan menjelaskan ekosistem sawah. Teks eksplanasi. Rantai makanan ekosistem sawah. Rantai makanan merupakan fenomena alam yang melibatkan proses makan-memakan antara beberapa organisme. Rantai makanan biasanya melibatkan adanya transfer energi dari organisme yang dimakan. Sebagai contoh, ketika padi dimakan oleh tikus di sawah, maka energi terkandung pada padi akan bergeser ke dalam tubuh tikus yang memakannya. Lalu tikus dimakan oleh ular, maka energi yang terkandung pada tikus akan bergeser ke dalam tubuh ular. Kemudian ular dimakan oleh elang, maka energi yang terkandung pada ular akan bergeser ke dalam tubuh elang. Pada akhirnya, elang pun mati dan akan diuraikan oleh bakteri atau jamur, kemudian menjadi pupuk bagi tanaman padi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan anak-anak Ibu. Hebat sekali ya. Presentasi dari kelompok auditori membuat teks eksplanasi tentang rantai makanan. Silakan ke kelompok visual. Hebat ya, bagus sekali. Ayo silakan maju ke depan semuanya. Ya. Silakan, tetap maju ya. Oke, baik, ini dari kelompok visual akan presentasi hasil kelompok diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, siapa yang mau ini menyampaikan? Hei. Padi dimakan oleh tikus sebagai produsen, dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Ya. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 2. Ya, terus? Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3. Bagus. Sekarang berikutnya? Ya. Dimakan oleh rusa sebagai produsen. Ya. Rusa dimakan oleh serigala sebagai konsumen tingkat 1. Serigala dimakan oleh singa sebagai konsumen tingkat 2. Dan singa sebagai konsumen tingkat 3. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok ini visual. Silakan duduk kembali. Hebat sekali ya, pemahamannya luar biasa tentang materi kita kali ini. Hati-hati, Nak. Baik, sekarang kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik
Peran rantai makanan. 1. Rumput sebagai produsen. 2. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. 3. Katak sebagai konsumen tingkat 2. 4. Ular sebagai konsumen tingkat 3. 5. Elang sebagai konsumen tingkat 4. 6. Jamur sebagai pengurai. Oke, sudah. Coba diperlihatkan gambar-gambarnya. Nah, sudah jelas anak-anak ibu sudah bisa melihatnya hasil dari kelompok kinestetik. Oke, kita berikan tepuk tangan. Bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat anak-anak ibu hebat ini. Luar biasa ya, anak-anak ibu luar biasa hebat sekali ya. Oke, sekarang ibu akan membantu kalian ya untuk sesi apa? Tanya jawab antar kelompok. Kita mulai dari kelompok ini dulu apa? Ya, auditori silakan. Mau bertanya ke kelompok siapa? Apa peran rumput sebagai Rara mau apa? Bertanya ke kelompok siapa? apa? Oh, silakan ke kelompok kinestetik. Perhatikan. Peran rumput sebagai apa? Produsen. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan. Baik, sekarang kelompok siapa lagi yang mau bertanya? Kinestetik. Oke, Rata mau bertanya ke kelompok mana? Vicky mau bertanya ke kelompok mana? Oke, Vicky akan bertanya ke kelompok visual. Perhatikan pertanyaannya. Apa peran rumput pada rantai makanan? Ya, Tingkat 1. konsumen tingkat 1 betul. Silakan. Tepuk tangan, bagus. Dan sekarang kelompok mana lagi yang mau bertanya? Oke, kelompoknya visual mau bertanya ke kelompok mana? Oh, ke kelompok auditori. Silakan diperhatikan pertanyaannya. Belang, tikus, dan ular mati kemudian diuraikan oleh Oke, siapa pengurainya? Dekomposer, betul, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu, telah sampailah kita ya untuk kelompok kita sudah selesai. Artinya apa? Kita harus melanjutkan kepada tes. Namun sebelum tes formatif yang sendiri, ibu ya akan menyampaikan dulu ini materi yang tadi kilasannya, bahwa materi rantai makanan ini apa ya, untuk proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Ternyata pemahaman kalian tentang rantai makanan sangat luar biasa sekali ya. Ibu memberikan aplaus untuk kalian, hebat sekali. Oke, bagus semua ya, pertanyaan dan jawaban dari kalian luar biasa sekali, hebat ya. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita tes evaluasi biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ayo silakan berdiri. Kita ice breakingnya apa? Tepuk cinta aja ya. Oke, silakan kita mulai. Konsentrasi. Oke, tepuk cinta. 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 Oke, bagus, luar biasa. Anak-anak ibu, karena ini adalah tes evaluasi, silakan tempat duduknya sendiri lagi. Ya, maksud ibu berdua lagi seperti tadi ya. Silakan tetap tertib. Ya, bagus sekali. Ya, kelompok. Oke. Silakan tetap tertib ya. Oke, Al-Fatih sini hasil tugasnya dari Ibu nilai. Oke, bagus. Sudah siap anak-anak? Baik ya. Di sini ada tes yang harus kalian isi yang terdiri dari 10 buah soal, 5 buah soal pilihan ganda dan 5 buah soal isian singkat saja. Ya, anak-anak, kita harus menyepakati dulu kesepakatan waktunya.
Ini dikerjakan hanya beberapa menit karena isi pertanyaannya pun hanya sedikit ya, hanya 10 buah dan isiannya pendek-pendek. Oke, sepakat untuk kesepakatan waktunya? Bagus. Sudah siap untuk tes evaluasi? Semangat. Oke, bagus sekali. Nah, silakan di estafet boleh? Silakan di estafet ke belakang, nah. Ya. Oke. Oke, sudah. Silakan dituliskan nama dulu ya. Bu, udah Bu. Oke, untuk nomor absen, kalau yang lupa nomor absennya tidak usah diisi. Oke, silakan, nggak apa-apa, nggak usah diisi kalau lupa ya nomor absennya. Yang penting namanya harus diisi, kemudian tanggal hari ini diisi. Sudah cukup? Oke. Oh iya, oke. Silakan, selamat bekerja. Ya, Razin. Oke. Silakan di estafet. Belakang. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, anak-anak silakan baca. Boleh diisi, Bu? Ya, boleh mulai diisi. Anak-anak, tapi sebelum mengisi jangan lupa diperiksa lagi namanya. Ya, kalau tidak tahu nomor absen, tidak apa-apa, tidak diisi. Silahkan. Ibu memberi waktu beberapa menit. Ya, oke.
Ya, dibaca lagi ya. Silakan dibaca lagi. Oke, dibaca-baca lagi. Jangan terlalu terburu-buru. Oke, dibaca lagi. Tak usah terburu-buru ya. Tak usah terburu-buru. Razin, sudah dibaca? Oke, bagus. Al-Fatih. Ainur. Ya. Silakan, waktunya masih beberapa menit, tidak usah terlalu terburu-buru. Silakan dibaca kembali. Sudah siap. Oh, alangkah cepatnya, Dina. Kenapa, Fatan? Boleh. Kalau yang tidak cukup jawabannya, yang seperti Ibu ini ya. Kalau jawabannya panjang, punya kalian tuh, silakan di bawahnya atau di belakangnya ya. Bagus. Boleh, di belakangnya boleh. Bagus. Ya. Oke, boleh. Ya. Ya. Ya, kita tunggu teman kita yang belum selesai. Sabar dulu ya. Ya, ya sebentar lagi ya. Ibu kasih waktu beberapa menit lagi. Oke? Oh, silakan sini. Oke, sudah siap anak-anak? Kenapa? Gak apa-apa. Tadi kata ibu yang lupa nomor absen, gak apa-apa, nggak usah diisi ya. Yang penting namanya sudah diisi semua. Bagus. Yang sudah boleh dikumpul sama ibu. Yang belum tetap kerjakan. Masih ada waktu beberapa menit. Aku jawabannya putar atas lagi. Ya. Jawabannya putar atas lagi. Ya. Sudah? Oke. Sudah semua? Nah, Ibu mau tanya, dari soal yang Ibu berikan ada kesulitan nggak? Oh, mudah sekali ya. Berarti pemahaman kalian sangat luar biasa sekali berarti. Oke. Kalau sudah siap semua, anak-anak Ibu ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau berani ke depan menyimpulkan? Tidak berani? Oke, kita sama-sama simpulkan ya. Jadi rantai makanan adalah apa? Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, peran dalam rantai makanan itu, ada yang tahu perannya ada apa aja tadi yang Ibu sudah jelaskan? Ada produsen, bagus, konsumen, iya, konsumen 1, konsumen tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Kemudian terakhir ada iya pengurai. Baik, sekarang kalau produsen, apakah bisa menghasilkan makanan sendiri apa tidak? Bisa, bagus. Jadi produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui apa? Proses fotosintesis dengan bantuan apa tadi? Cahaya matahari atau sinar matahari dan air. Kemudian kalau konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya bisa membuat makanan sendiri nggak? Tidak. Oleh karena itu mereka akan memakan apa? Hewan lainnya. Dan sekarang yang pengurai. Pengurai itu bagaimana? Apa fungsinya dalam rantai makanan? Siapa yang tahu? Nah, pengurai ada berfungsi untuk menguraikan apa? Hewan-hewan yang telah mati. Oke, itulah materi tentang rantai makanan dan Ibu ingin tahu ya, sejauh mana materi yang sudah kalian ketahui hari ini pemahamannya melalui refleksi
peserta didik yang harus kalian isi. Nanti Ibu akan bagikan lembar refleksi, pertanyaannya Ibu akan tayangkan di depan, anak-anak menjawab, lalu ditempelkan pada papan refleksi yang sudah Ibu sediakan. Siap? Siap. Oke, anak-anak Ibu hebat sekali ya. Oke, Sisil mau warna pink. Iya, Bu. Zaira mau warna apa? Pink. Ya, Jauh. warna pink juga. Clara? Pink juga. Pink juga. Hijau, Bu. Hijau. Itu sih nama, Bu. Boleh. Silakan lembar refleksinya diberikan nama dulu. Warna pink, Bu. Warna pink boleh. Kamu warna apa, Koze? Hijau, boleh. Silakan diberi nama dulu. Oren. Boleh. Terus kuning. Warna oranye, Bu. Oren. Terus oren. Baik, yang sudah mendapat kartu untuk mengisi refleksi, silahkan menjawab pertanyaan refleksi dari Ibu. Ada 4 nomor, silahkan. Hijau, Kuning, Bu. kuning, Kuning, Bu. pink, Hijau, Bu. hijau, oren, oren juga boleh, pas ya. Oke, silahkan. Ini adalah pertanyaan untuk refleksi kalian atas pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Kemudian, apa aktivitas kesukaanmu hari ini? Yang ketiga, hal baru apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Yang keempat, esok hari kamu ingin lebih baik dalam hal apa? Silakan diisi di lembar refleksi dan dituliskan di papan refleksi ini, ditempelkan di papan refleksi yang sudah Ibu sediakan ya, Nak. Jadi kalau yang sudah, tidak usah menunggu Ibu, boleh silakan ditempelkan saja di papan refleksi yang sudah Ibu sediakan. Tidak usah terburu-buru, silakan diisi dulu. Ibu memberikan waktu beberapa menit. Ya, silakan. Oke. Rafa sangat senang sekali hari ini. Zaira sangat senang, bahagia. Katanya Dinda senang, Sisil senang, bahagia. Febiola senang. Oh, Fatan senang juga. Razin, oke, bagus. Ya. Yang sudah mengisi lembar refleksi, silakan duduk kembali. Ya. Oke. Ada yang belum? Oke, kalian sudah merefleksikannya. Katanya bagaimana perasaanmu hari ini? Ini diwakili sama siapa? Sama Dinda, senang. Aktivitas apa aktivitas kesukaanmu hari ini? Belajar. Kemudian hal baru apa yang sudah dipelajari hari ini? Tentang rantai makanan, bagus. Kemudian esok hari kamu ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Dalam belajar, kata Dinda ya kan? Oke anak-anak, tepuk tangan buat semuanya. Nah, dari lembar refleksi ini Ibu jadi tahu ya perasaan kalian setelah belajar dengan Ibu. Kemudian pemahaman kalian tentang pelajaran hari
ini Ibu jadi tahu, ya. Kemudian apalagi esok hari apa yang kalian inginkan, Ibu pun jadi tahu, ya kan? Hebat sekali. Tepuk tangan buat kita semua, anak-anak. Oke. Nah, anak-anak, ya. Untuk materi yang akan datang, itu kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai jaring-jaring apa? Makanan. Karena tadi Ibu baru menyampaikan sampai rantai makanan ya. Nah, untuk materi yang akan datang, kita akan memperdalam lagi mengenai apa sih jaring-jaring makanan, contohnya, kemudian piramida makanan itu apa, ya kan? Dan tadi hal-hal yang ditanyakan oleh Razin tadi ya, Razin. Tadi Razin bertanya apa? Bertanya tentang apa tadi? Ekosistem yang mengancam tadi, bagaimana cara ya menanggulangi akan hal itu. Nah, itu akan dibahas lagi lewat pembelajaran yang akan datang ya, Nana. Nah, mungkin oke. Nah, anak-anak Ibu, untuk pembelajaran yang akan datang tentang piramida makanan, ya kan? Terus tentang jaring-jaring makanan, apalagi yang tadi Ibu bilang faktor-faktor yang akan bisa kita ya untuk menanggulangi hal-hal tadi, seperti bagaimana Bu kalau ekosistem tidak seimbang, itu semua akan kita bahas semuanya untuk esok hari. Anak-anak mempersiapkan dari mulai mata pelajarannya ya dipersiapkan, kemudian media-media yang nanti akan Ibu sampaikan tolong disiapkan juga. Kemudian anak-anak Ibu, materi yang sudah Ibu pelajari hari ini ya, sudah kita pelajari hari ini, tolong di rumah dipelajari kembali biar lebih paham ya. Nah, jadi tidak begitu sampai rumah, jangan langsung ditutup bukunya ya, tapi dibaca kembali nanti untuk yang akan datang, materi yang akan datang, sehingga lebih siap. Oh ingat, apa itu rantai makanan? Kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Jadi yang akan datang, pelajarannya apa tadi yang Ibu sebutkan? Yang pertama, pelajaran yang akan datang adalah tentang jaring-jaring makanan. Kemudian? Piramida makanan. Oke. Piramida makanan. Dan tadi ya, hal-hal apa saja untuk menanggulangi ekosistem kalau tidak seimbang begitu ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan ekosistem itu harus bagaimana? Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Anak-anak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke. Sudah? Semuanya sudah paham mengenai rantai makanan? Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak, anak-anak Ibu sudah mau belajar, bersemangat, kondusif, mendengarkan materi dengan penuh fokus, konsentrasi, serius, luar biasa. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kalian ya Nak. Oke. Dan mungkin sebelum ini menutup pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan alat-alat tulisnya dirapikan dulu sebelum kita berdoa. Ya. Silakan. Ya, Fatan dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Silakan Fatan. Berdoa pulang. Bismillah. Doa Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore anak-anak Ibu. Sore Bu. Oke. Nah, nanti pulang tetap dengan tertib ya, tidak usah terburu-buru. Oke, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pembelajaran hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Oke, yang pulang lebih dulu boleh dari barisan sini. Oke.
Oke, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ayo silakan, baris. Sorry. Selamat sore. Sore. Seribu. Selamat sore. Sampai jumpa besok.